Putri, saya pemilik dari Lapi Strawberry Semarang, toko buah online yang berada di Ruko Sigi Permai nomor 5 Semarang. Usaha saya mulai online itu mulai pertama kali saya jualan di tahun 2002, Agustus 2002 kalau nggak salah ya, itu lebih tepatnya sih. Untuk aktif di Instagram itu mulai pertama kali jualan ya. Alasannya kenapa? Karena saya ingin mencakup lebih luas segmen, jadi nggak cuman hanya di WhatsApp aja customernya ya, karena saya bagaimana kekuatan sosial media baik itu Instagram atau TikTok. Jadi saya ingin meraup atau memasarkan secara luas di Instagram. Jadi salah satu promosinya di Instagram dan di TikTok. Untuk aktifnya sendiri di Instagram itu dari awal saya jualan. Cuman kalau dari TikTok tuh saya nggak terlalu aktif karena saya waktu itu merasa milenial ya. Jadi kayak nggak ngerti gimana caranya main TikTok. Bahkan saya sendiri pun nggak punya TikTok. Tapi saya belajar otodidak. Tapi karena belum tahu caranya, akhirnya saya rasa pertumbuhannya masih slow, jadi saya lebih fokus di Instagram sih. Di tahun inilah saya baru bener-bener aktif di TikTok ya, jadi ngerasain bener-bener manfaatnya sangat luar biasa sih. Baru tahun ini ya, bener-bener tahun ini kalau di TikTok. Menurut saya di live TikTok itu dia punya yang namanya strategi sendiri. Cuman saya tuh belum belajar lebih lanjut ke sana. Tapi yang selama ini kita lakuin itu adalah dengan cara kita melakukan interaksi dengan customer, terus kita menunjukkan barang-barang yang memang banyak peminatnya. Jadi kita spill atau kita reviewin produk yang benar-benar dia yang benar-benar dicari sama customer ya. Jadi nggak yang kesukaan kita, tapi kesukaan customer. Yang disukain apa sih produk bestseller kita. Jadi ya produknya apa, kita biasanya reviewin itu. Terus ya harus ngomong terus sih, mau ada penonton, mau ada enggak, mau ada komentar atau enggak, kita harus ngomong. Itu kayak tips dari aku sih, dan itu bikin trafficnya naik atau orang tuh bakalan nonton terus. Sama kita ngajakin kayak tap layar dong, tap layar, karena kalau sering-sering di tap dia akan muncul langsung di FYP dari teman-teman semuanya, tahu saya ya. Jadi ya minta interaksi, terus ngomong terus, jadi orang tuh kan juga seneng. Kalau misalnya kita lah cuman gitu kan orang nggak seneng ya. Itu sih salah satu trik aku. Pokoknya aku harus ngomong, mau ada penontonnya mau enggak, aku harus ngomong terus, kayak gitu aja sih. Jadi bahkan kalau customer kesini itu seringnya aku tanyain, tahu Lapi dari mana? Dari live gitu. Sebenarnya meskipun nggak beli sekarang, next time mereka lewat tahu mereka tuh bakalan kesini kok gitu. Taunya dari mana? Kemarin FYP Mbak live, jadi aku pas lewat mampir gitu. Jadi bahkan kadang aku lagi live tuh tiba-tiba langsung nongol gitu, Mbak aku tadi yang komen, padahal aku belum selesai live-nya udah nongol kesini. Jadi bener-bener live itu sangat-sangat berpengaruh ya. Tuh kalau teknis sih ada ya. Jadi TikTok tuh kadang kayak dia tiba-tiba kayak pemblokiran gitu ya kan, nggak tahu, kayak kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba diblokir. Entah kita kadang ngomong, memang sih kadang kan kita kontak di WhatsApp ya gitu, kadang ada kata-kata yang memang tidak boleh diucapkan, cuman ya kita go ahead aja, udah nanti ya kebuka sendiri, kayak gitu aja sih. Shopee ada, Shopee kita pakai, Shopee Food sama GrabMart kita ada. Kita memang berawalnya dari memang online, nyawanya online. Offline ini tuh barusan berapa bulan, 2 bulan. Jadi kita menerima customer toko ini tuh barusan 2 bulan. 2 tahun ke belakang, 3 tahun kita online ya. Jadi bener-bener itu adalah nyawanya dari Lapi sih ya. Lapi itu nyawanya ya online, makanya toko buah online Semarang gitu. Apa sih pesan ya? Iya. Buat pengusaha, kalau aku sih mulai aja sih. Jadi jangan ragu untuk posting apapun yang menurut kamu ya. Kalau kamu jualan ya kamu harus tahu keunggulannya produkmu, dan semua orang harus tahu sih. Gak usah ragu-ragu aja. Kalau kamu bingung mulai dari mana, mulai dari yang paling sederhana. Ya dari sederhana, kamu nggak perlu harus menuntut untuk background yang sangat estetik atau paling bagus gitu. Menurut aku sekarang sudah bukan tempatnya, sudah bukan waktunya untuk memikirkan itu ya. Kayak ya udah posting aja. Kamu lagi
potong buah, kamu lagi apapun kegiatanmu itu posting aja, karena branding itu pokoknya kekuatan branding itu sangat luar biasa. Jadi kalau mau posting bingung posting apa ya, sesederhana kamu ngelakuin apa udah posting aja sih. Dan harus mulai sekarang tuh tetap harus pakai sosial media. Nggak bisa pengusaha sekarang tanpa sosial media sih, rugi. Oke. Untuk mahasiswa yang berwirausaha, menurutku kayak jangan terlalu bosenan sih. Maksudnya, dan kalian juga harus tahu ya kan, bosenan ya. Maksudnya gini, kalian itu kalau mau usaha itu rumusnya gini, masalah sama dengan solusi ya. Jadi kalian itu harus tahu masalah apa yang dihadapi sama masyarakat atau apa segmen kalian gitu. Kalian harus tahu masalah itu apa, karena usaha itu adalah solusi. Jadi kalau contoh Lavi itu toko buah online yang bisa mengirim seluruh kota Semarang. Masalahnya apa? Masalahnya yang mau aku pecahkan adalah banyak ibu-ibu kantor, ibu-ibu yang nggak bisa keluar rumah beli belanja buah untuk anaknya. Itu masalah yang solusinya kan itu. Tapi mereka mau beli buah online yang bagus ya. Ya oke, aku akan nyediain pengiriman dengan garansi buah yang bagus. Nah itu adalah usaha ya. Jadi kalau kalian mau mulai usaha harus tahu masalahnya itu apa. Sama belajar yang namanya manajemen ya. Jadi kita itu mau usaha itu nggak cuman bisa jual aja. Habis itu kita masarin selesai, nggak, masalahnya tuh banyak banget ya. Jadi pengusaha itu harus belajar manajemen juga. Paling tidak kalian harus tahu bagaimana loss and profit, terus bagaimana kalau misalnya resikonya, SWOT, strong, weakness, apalagi ya, opportunity, itu nanti kalian cari itu kekuatannya apa, kelemahannya apa dari produknya kalian harus tahu. Kayak gitu sih kalau mau mulai usaha yang lama ya, dari aku itu.